Jadi masih memilih bertahan di sana. Karena takut pulang bawa penyakit lagi, jadi mendingan sekalian aja deh. Nunggu nunggu beres semuanya biar tahu nanti endingnya gimana nih corona. Halo para pembaca Babe yang lagi di rumah aja, Babe One on One kembali hadir. Masih dalam edisi spesial di rumah aja. Kali ini saya akan ngajak Ketua PPI United Kingdom. Ada mahasiswa Indonesia namanya Stella Marianau. Kita akan ngobrolin banyak hal terkait dengan bagaimana kondisi mahasiswa Indonesia yang ada di Inggris sekarang, dan bagaimana situasi dan kondisi di Inggris, tepatnya di kota London, setelah diberlakukannya lockdown. Saya kontak Stella dulu ya. Halo Kak Stella, kamu apa kabar? Hai Jess, puji Tuhan baik walaupun di tengah lockdown. Kalau kita bicara atau ngomongin soal lockdown, kan sudah banyak negara yang menerapkan lockdown gitu. Cuman biasanya prakteknya setiap negara berbeda tergantung dengan dasar hukum atau aturan yang diberlakukan negara tersebut masing-masing gitu. Kalau di Inggris sendiri praktiknya dan implementasinya lockdown itu seperti apa? Kalau lockdown sendiri di sini sebenarnya nggak total lockdown ya, nggak total lockdown. Soalnya dari UK sendiri tuh sampai dengan saat ini mereka juga masih ada beberapa sektor yang tetap beraktivitas. Misalnya kayak delivery, Amazon, dan juga beberapa layanan jasa delivery itu masih tetap berjalan gitu. Kemudian perbaikan infrastruktur juga, jalanan, gedung-gedung yang lagi direnovasi itu juga masih berjalan. Paling yang tidak boleh berkegiatan adalah mereka yang consider bisa kerja dari rumah, misalnya kayak IT company, terus embassy, terus kemudian kerja-kerja kantoran itu udah totally nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ke kantor, dan tetap harus dari rumah, meeting semuanya online. Nah kalau misalnya saya bisa gambarkan secara visual gitu ke teman-teman melalui narasi bahwa memang sekarang London tuh dari lockdown yang belum total aja sudah kelihatan sepinya gitu, karena kereta-kereta underground, overground itu biasanya dipadati oleh orang yang mau berangkat kerja. Sekarang otomatis sudah nggak ada, karena pemerintah juga menyarankan untuk yang bekerja itu lebih baik kalau bisa jalan kaki, kalau tidak bisa ya naik kendaraan pribadi, tidak disarankan untuk naik kendaraan umum. Oke, nah kondisi di sana setelah pengumuman pekan lalu kan itu cukup ramai. Inggris sangat menjadi sorotan gitu karena pertama ada berita soal Pangeran Charles yang positif COVID-19, kemudian ada Menteri Boris Johnson dan juga tadi dari Menteri Kesehatan ya. Iya benar, Matt Hancock. Ada pengaruh yang ini nggak Kak, signifikan gitu terhadap misalnya roda pemerintahan di sana, atau misalnya kondisi psikologis masyarakatnya seperti apa setelah tahu para petingginya ternyata positif COVID-19? Kalau dibilang pengaruh secara langsung ke keseharian masyarakat, terutama kita ya, misalnya pelajar Indonesia yang lagi belajar di sini sih sebenarnya kalau langsung tidak terlalu kelihatan ya, tapi mungkin secara psikologis kali, karena kita cukup semua kaget, terutama kalau dari pihak kampus gitu, kalangan akademisi juga semua kaget kenapa justru ring 1 yang kena duluan gitu dibandingkan maksudnya justru masyarakat yang sehari-hari beraktivitas gitu. Oke, nah Kak Stella sendiri kan ketua PPI UK kan ya, hasil komunikasi dengan teman-teman yang ada di sana seperti kondisi mahasiswa dan mahasiswa Indonesia di sana sendiri seperti apa? Sejauh ini masih lancar, teman-teman kita di sini kan PPI UK itu ada 32 cabang di bawahnya, 32 sampai dengan 33. Kemudian juga kalau program lainnya yang kita buat tuh misalnya Laporona. Jadi ini adalah lapor corona, sebenarnya namanya aja sih, tapi itu sebenarnya mengcover teman-teman yang ingin pulang ke Indonesia. Jadi kalau saya boleh sampaikan, beberapa minggu yang lalu tuh udah banyak sekali yang pulang ke Indonesia, teman-teman pelajar. Mungkin sampai dengan hari ini mungkin sudah sekitar 100 orang yang sudah berencana untuk pulang dari sekitar 1.700 sih mahasiswa yang ada di sini gitu, dari S1, S2, dan S3. Tapi angka tersebut bertambah karena nggak semua kan lapor untuk pulang. Biasanya bahkan kalau dari yang kita tahu koordinasi dengan KBRI itu jauh dari sebelum corona ini merebak, sebenarnya di bulan Februari itu sudah banyak yang memutuskan untuk pulang gitu, karena khawatir kalau misalnya lockdown kayak gini kan agak susah cari tiket dan pergerakan untuk ke bandara dan segala macamnya susah. Jadi
yang bertahan di sini aja kebanyakan itu mereka yang memang beasiswa, kayak misalnya kayak saya beasiswa Chevening, kemudian teman-teman beasiswa LPDP, kebanyakan mereka bertahan di sini. Ya itu tadi ada awareness dari pemerintah UK yang bilang bahwa pemerintah UK memang menyarankan untuk pulang, tapi ada awareness juga yang menyarankan bahwa jangan sampai pulang jadi bawa COVID-nya gitu loh. Mungkin kamu nggak kena, tapi nanti orang tua di rumah atau saudara di rumah jadi kena gitu. Jadi better selesaikan semua program belajarnya meskipun online. Nanti kalau udah selesai baru pulang. Itu sih yang kita selalu himbau ke teman-teman. Tapi tidak melarang sih. Oke, kalau kayak pengalaman Stella sendiri dari Chevening, ada himbauan untuk pulang kembali ke negara masing-masing atau gimana? Kalau dari Chevening sendiri mereka langsung beberapa hari sebelum lockdown, dari Chevening sendiri udah mengirim email ke teman-teman untuk anak-anak Chevening dari semua negara ya, kita ada sekitar 105 negara yang memang berkeinginan untuk pulang, akan dibelikan tiketnya. Jadi kayak silakan kasih tanggal penerbangannya kemana, kita akan urus supaya pulang gitu. Karena dari pemerintah UK sendiri kan memang mengharapkan warganya untuk pulang ke UK kan dari berbagai negara termasuk di Indonesia gitu. Nah, kebanyakan mahasiswa di sini juga di-encourage untuk pulang ke negaranya. Tapi kalau dari Chevening Indonesia sendiri sih teman-teman sementara sih masih memilih untuk di sini dengan pikiran positif bahwa mungkin pada saat summer bulan Juni atau Juli wabah ini udah mulai mereda. Sisa studi masih ada berapa lama? Kita sampai September tahun ini. Di UK itu kan rata-rata kalau S2 1 tahun, kalau S3 4 tahun ya, S1-nya 3 tahun. Nah, kalau yang S2 ini rata-rata, karena yang paling banyak pelajar Indonesia di UK itu yang lagi master degree, yang lagi postgraduate. Nah, itu mereka September, Oktober ini udah selesai. Jadi masih memilih bertahan di sana. Karena takut pulang bawa penyakit lagi, jadi mendingan sekalian aja nunggu beres semuanya biar tahu nanti endingnya gimana nih corona. Buat para pembaca Babe, keluarga dan juga teman-teman di Indonesia, jangan khawatir karena kami para pelajar Indonesia di sini itu saling terus berkoordinasi dan saling komunikasi satu sama lain di bawah bantuan dan juga support dari KBRI. Dan harapan kami sih sebenarnya ke depan ini akan ada kerjasama ya antar masing-masing negara, karena sebenarnya ini juga sudah jadi perhatian dari kalangan pemuda-pemudi di UK, dari kalangan masyarakat internasional yang ada di sini, dan kita berharap juga yang di Indonesia punya level awareness yang sama, saling jaga diri, saling sadar bahwa meskipun dengan kehidupan yang harus social distancing kayak gini, kita masih tetap bisa collaborate, kita masih bisa tetap produktif dan contribute yang lebih baik di lingkungan kita masing-masing.